Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Mister Nyeleneh. Hari ini debatnya nggak main-main bahas soal sedekah jariah, tapi dibawa sampai ke sejarah ribuan tahun lalu. Di sini udah hadir dua pihak yang pendapatnya bikin kepala panas. Pertama Ustadz, kedua sejarawan. Siap adu argumen? Langsung kita mulai. Giliran Ustadz. Wahai saudara-saudara yang saya hormati, ingatlah, sedekah jariah itu amal paling mulia. Prinsipnya sederhana. Selama harta yang kita sedekahkan masih dipakai orang untuk beribadah atau kebaikan, pahalanya terus mengalir tanpa henti. Meski kita sudah tiada. Contohnya jelas. Bangun masjid, musola, madrasah, sumur air minum, pondok belajar. Orang syalat di situ, orang baca Al-Quran, orang minum air bersih. Setiap gerakan baik mereka, pahalanya tercatat buat kita. Itu janji Tuhan, bukan sekadar teori. Giliran sejarawan. Bantahan pertama. Tunggu dulu Pak Ustadz, pendapat Anda indah didengar, tapi perspektifnya sangat sempit dan gak objektif. Kalau rujukannya cuma aturan yang baku menurut keyakinan saja, Anda lupa satu hal besar. Sejarah itu nyata, dan sejarah mengubah segalanya. Coba kita lihat fakta paling keras. Andalusia, Spanyol. Dulu pusat kejayaan Islam dunia, dibangun dinasti Umayyah mulai tahun 756 M sampai jatuhnya Granada 1492 M. Di sana mereka bangun masjid raksasa, perpustakaan lengkap, jalan beraspal, saluran air canggih, semuanya sedekah jariah para pemimpin dan rakyat kala itu. Ambil contoh paling nyata, Masjid Raya Cordoba. Saat dibangun tahun 785 M oleh Abd ar-Rahman I, luasnya mencapai sekitar 23.400 meter persegi, panjang 180 meter, lebar 130 meter. Punya lebih dari 800 tiang penyangga dari batu pualam dan granit, lantai dilapisi mozaik indah, saluran pembuangan air bersih, pencahayaan alami yang cerdas, ruang khusus ilmuwan dan penajar. Waktu itu jadi masjid terbesar di Eropa, kebanggaan umat Islam. Tapi lihat sekarang, sejak tahun 1236 M, tempat itu diubah paksa jadi Katedral Cordoba, gereja terbesar kedua di dunia setelah St. Peter Roma. Masjid-masjid lain di Sevilla, Granada, Toledo juga nasibnya sama. Diubah fungsi, menara jadi lonceng, mihrab ditutup, halaman diubah taman gereja. Pak Ustadz, jawab saya. Kalau sedekah jariah syaratnya harus dipakai ibadah sesuai aturan agama. Begitu tempatnya beralih fungsi total jadi tempat ibadah agama lain, berarti jariahnya langsung putus dong. Lalu di mana janji pahala mengalir selamanya kalau bangunan, fungsi, dan tujuannya dihapus habis-habis oleh sejarah? Apakah sedekah ribuan orang zaman Umayyah itu cuma berharga beberapa ratus tahun saja, lalu hangus begitu saja? Itu logika yang bolong besar. Balasan Ustadz tegas dan tak kalah agresif. Ini dia ciri pandangan yang cuma lihat permukaan batu dan tembok saja. Dengarkan baik-baik sejarawan. Sedekah jariah itu ukurannya niat dan manfaat, bukan sekadar label di dinding. Mari saya uraikan mulai dari masa dinasti Umayyah Andalusia. Tujuan mereka membangun masjid, sumur, madrasah bukan cuma untuk syalat saja. Tapi tujuannya memberi kenyamanan, memajukan peradaban, menolong sesama makhluk. Itu akar niatnya. Bayangkan. Orang zaman Umayyah membangun saluran air sepanjang puluhan kilometer supaya warga minum bersih. Petani mengairi sawah, pedagang berdagang lancar. Berabad-abad kemudian saluran air itu tetap dipakai warga. Meski sekarang warganya agama berbeda, meski bangunan masjid berubah jadi gereja. Airnya tetap mengalir, orang tetap sehat, tetap bekerja, tetap berbuat baik. Apakah manfaatnya hilang? Tidak. Maka pahalanya tetap tercatat. Masjid Cordoba yang jadi katedral, tiang-tiang pondasi, teknik arsitektur, seni ukir yang dibangun para pendahulu itu, sampai sekarang dipelajari arsitek dunia. Jadi sumber ilmu, jadi tempat kerja ribuan pemandu wisata, menghidupi keluarga mereka. Itu semua manfaat berantai yang tak terputus, meski fungsinya berubah. Serangan balik sejarawan semakin tajam. Wah, mulai geser definisi ya Pak Ustadz. Dulu bilang, selama dipakai beribadah. Sekarang tiba-tiba masukkan ilmu, ekonomi, pariwisata. Kalau begitu, saya kasih contoh ekstrem sejarah. Masjid Bab al-Mardum di Toledo dibangun tahun 909 M lalu setelah jatuhnya kota langsung jadi gereja. Kemudian sempat jadi barak tentara, gudang senjata, bahkan kandang kuda. Di sini fungsinya bukan ibadah, bukan ilmu, bukan kesejahteraan, malah tempat kotor dan bising.
Menurut aturan asli Anda, sedekah itu sudah mati total. Pahalanya berhenti. Tapi pakai penjelasan baru Anda tetap dianggap mengalir? Anda mau ubah aturan mainnya kapan saja biar cocok sejarah. Itu namanya nggak konsisten. Dinasti Umayyah Andalusia puncak kejayaan abad ke-10-11 M. Populasi kota Cordoba capai 500.000 jiwa, perpustakaan kerajaan punya 400.000 naskah. Jalan raya dilengkapi lampu jalan, rumah sakit gratis, sistem pos kilat. Semua hasil sedekah negara dan rakyat. Namun sejak Perang Saudara, pecah jadi kerajaan kecil. Lalu serangan pasukan Kristen Utara. Satu persatu kota jatuh sampai Granada ke 1492. Bangunan beralih fungsi, buku dibakar. Sistem hancur. Kalau jariah tetap jalan terus meski hancur, rusak, disalahgunakan, di mana batasnya? Kalau tidak ada batas, konsep ini jadi kosong maknanya. Penutup Ustadz, argumen akhir. Bakasnya cuma satu, niat awal dan manfaat yang pernah dilahirkan. Sejarah tidak bisa menghapus fakta. Selama 700 tahun lebih Andalusia, jutaan orang selamat, terdidik, beribadah, berkembang karena bangunan-bangunan itu. Saat bangunan itu berubah fungsi, pahala untuk masa manfaatnya sudah tercatat sempurna. Kalau kemudian disalahgunakan, itu dosa pelakunya, bukan mengurangi amal pembangunnya. Analoginya begini, kamu kasih pisau buat orang memotong makanan, tapi orang pakai buat melukai orang lain, apakah sedekah pisau kamu jadi batal? Tidak, sedekahmu tetap baik. Kesalahan ada di pemakai, bukan di pemberi. Begitu juga sedekah jariah. Ia hidup dari kebaikan yang lahir, bukan mati karena kejahatan orang sesudahnya. Penutup Mister Nyeleneh. Wih, panas banget debatnya. Kita simpulkan ya. Tujuan sedekah jariah, menanam kebaikan tulus, niat ikhlas, memberi manfaat luas dan panjang. Versi Ustadz, pahalanya terjamin, tercatat sesuai niat dan masa manfaatnya, tak hilang meski tempat berubah fungsi. Versi sejarawan, kalau syaratnya harus dipakai ibadah agama, sejarah banyak bukti bisa putus. Kalau dibilang tetap jalan, definisinya jadi kabur dan butuh aturan jelas. Analogi simple, sedekah seperti menanam pohon, buahnya dipetik orang, tempatnya nanti berubah jadi bangunan, tapi oksigen, naungan, dan manfaat yang sudah tercipta tak bisa dicabut kembali. Kesimpulan akhir, keduanya punya poin tajam. Sejarah mengajarkan peradaban bisa runtuh dan berubah fungsi. Ajaran keyakinan mengingatkan pahala dihitung dari hati dan dampak baik, bukan sekadar tembok berdiri atau tidak. Gimana teman-teman? Kalian belah ustadz atau sejarawan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka debat seru begini, tekan tombol like, komen pendapatmu, dan subscribe Mister Nyeleneh buat topik debat konyol tapi berbobot selanjutnya. Sampai jumpa di debat berikutnya.